Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 19 September sampai tanggal 23 September 2022 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas satu video sekitar 6 saham. Ada beberapa video yang sudah saya bahas, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk minggu ini tanggal 19 sampai dengan 23 September. Seperti biasanya saya coba lihatkan dulu statistiknya ya. Jadi gainnya atau loss-nya, sebentar, saya ganti ke Excel worksheet-nya di sini. Nah, ini kita lihat yang oranye ya, background-nya warna kayak seperti oranye ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang abu-abu ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini yang oranye ini yang saya bahas sekarang ya. Jadi saya akan bahas Bumi, Pegas, BP, Medco, Akra, dan Raja ya. Jadi ada 6 saham. Nah, kalau kita perhatikan, ini penurunan paling dalam adalah Bumi ya. Jadi wajar aja karena sebelumnya dia naiknya tinggi ya. Jadi sebelumnya dia sentimen HMETT ya, dia sampai lonjakan melambung tinggi, kemudian dia langsung pembukaan langsung koreksi drop drastis, kemudian cenderung sideways dan cenderung turun ya sekarang ya. Tapi sebenarnya untuk Bumi ini sudah saya sebutkan juga di grup saya ya. Kalau yang rajin ngikutin dan juga rajin nonton video saya harusnya sudah jual ya, karena saya sudah sebutkan sudah sering banget ya, kalau turun di bawah 200 lebih baik jual dulu ya, apalagi kalau turun di bawah 190 itu maksimum ya, seperti itu ya. Nah, kalau ada yang nyangkut belum jual ya mungkin nggak percaya Pak Sunar ya mungkin aja, atau mungkin nggak pernah nonton sebelumnya atau nggak pernah ngikutin ya, atau lupa pasang trade stop ya, macam-macam. Tapi yang penting saya sudah bantu ingatkan ya. Jadi sebenarnya trading itu mudah asalkan kita itu sudah ada rencananya kapan kita pasang trade stopnya dan kapan kita pasang stop lossnya ya, seperti itu ya. Nah, itu penurunan paling dalam ya. Kemudian untuk kenaikan paling tinggi di antara yang saya bahas ini adalah Akra ya. Jadi Akra ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa waktu yang lalu. Jadi saya langsung balik ke sahamnya langsung ya. Bentar saya ganti screen-nya. Baik, ini saya mulai langsung dengan Bumi. Jadi untuk saham Bumi ini kalau kita perhatikan dari weekly-nya di sini ya. Ini garisnya sudah saya informasikan sekitar 189 ya. Jadi kalau turun di bawah 189 ya, itu maksimum ya. Jadi lebih baik jual dulu. Karena kalau masih di bawahnya 189 ya atau 190, dia akan cenderungan turun testing area 156 dan juga 130. Yang mau buy on weakness, tunggu aja di areanya 130 atau 106 ya. Atau yang paling dekat di 156. Itu yang mau buy on weakness. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi memotong ke bawah, kalau dia sudah berhasil rebound mantul kaki, di sana semangat kita untuk buy. Jadi contohnya seperti ini ya sebelumnya ya, sekitar 29 Juli ya mingguannya. Nah, kemudian minggu depannya dia koreksi. Nah, kita lihat kalau dia sudah mulai rebound lagi mantul ke atas 106 ya, ini sudah saya gambarkan juga. Ya di sana semangat kita untuk mulai buyback ya. Itu buy on weakness. Jadi tunggu di 3 area ini kalau yang mau buyback ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar ternyata berhasil naik lagi ke atas 190, yang mau buyback silakan ya. Jadi naik ke atas 190 buy, naik lagi ke atas 200 rupiah tambah lagi ya. Jadi setiap kelipatan 10 rupiah kita tambah lagi average up. Target berikutnya masih tetap sama 230 dan 272 itu untuk Bumi. Apakah masih bisa naik lagi selama dia masih di atasnya 156, masih ada harapan ya, seperti itu. Selama di atasnya 156 masih ada harapan. Tapi kalau sudah di bawahnya resikonya makin tinggi ya kalau dia turun lagi ya. Jadi hati-hati, jangan lupa pasang stop lossnya. Lebih baik sih pasang aja di 177 lah. Kalau misalnya belum pasang stop lossnya, turun di bawah 177 mulai jual. Tapi kalau turun di bawah 156 atau pakai acuan di sini 152 ya, swing bukan swing low ya, low-nya di sini ya. Di minggu 2 September kalau turun di bawahnya itu 152 ya, kita jual dulu semuanya. Ya, kita tunggu aja buybacknya di 130 atau 106. Nah, setelah aksi korporasi arahnya kemana, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Memang untuk Bumi ini katanya sih dia belum bisa bagi dividen karena utangnya masih numpuk. Walaupun dia masih mau bisa bagi dividen, tunggu 2 tahun atau 3 tahun ya. Begitu ya. Karena aksi korporasinya ini tergolong jumbo dan utangnya masih banyak, menurut saya sih harganya fluktuasinya masih tinggi ke depannya. Memang di sini kalau kita perhatikan ekornya panjang ke atas ya, tapi kita jangan terlalu kaku terhadap ekornya ya, seperti itu ya. Memang dia fluktuasinya tinggi, setelah naik tinggi terus kemudian dia koreksinya juga dalam. Ini sudah saya bahas juga. Nah, ini daily chartnya
yang mau buy on weakness tunggu di area 156, tapi kalau nggak dikasih ya kita lihat kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 200 ya. Nah, kita berusaha mulai buy. Atau paling cepat ya 190 ya seperti itu ya kalau mau buyback. Nah, memang di sini uptrendnya sebenarnya sih masih cukup bagus untuk bumi ya. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau turun di bawah 200, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi saya kasih acuan 200. Kenapa? Ini konsisten dari awal. Dari awal itu saya sudah sebutkan ya, sebelum dia naik tinggi ya, waktu sekitar 100 lebih ya. Saya sudah sebutkan, memang rumornya dia mau diangkat sampai 200 ya. Dan 200 itu sudah terlebih, dia langsung loncat ke atas, kemudian dia turun kan waktu itu ya. Nah, kalau dia gagal bertahan di atas 200 ya, kemudian dia kemungkinan dia akan koreksi sideways dulu atau langsung dibawa ke bawah, kita nggak akan pernah tahu. Tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Kadang-kadang memang MA20 ini acuannya ya, kalau istilahnya kalau dia memotong ke bawah, dari atas ke bawah, tapi kalau dia sudah berhasil memotong lagi ke atas, ya di sana sekarang kita untuk buy bagi yang belum punya, atau kalau yang mau buyback selama uptrendnya masih bagus ya, acuannya di MA20 nya, secara mudahnya seperti itu. Jadi kalau mau buyback naik ke atasnya 200 atau 192 ya, kita mulai buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu banyak, bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 200 kita tambah lagi, mungkin setiap lipatan 10 rupiah ya, kita tambah lagi atau average up. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop atau stop lossnya. Itu kurang lebih seperti itu untuk saham bumi ya. Mudah-mudahan dia masih naik. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya bagi yang belum ya. Oke, cukup. Berikutnya untuk Pegas. Pegas saya sudah pernah buat video ya, yang beberapa waktu yang lalu ya. Memang view-nya luar biasa ya. Saya bikin video mengenai jangan beli Pegas ya. Saya sebutkan di situ alasannya. Jangan beli Pegas kalau Anda tidak percaya dengan manajemennya. Jangan beli Pegas kalau Anda nggak percaya dengan fundamentalnya. Jangan beli Pegas kalau memang Anda nggak percaya kalau bakalan bisa breakout ke atas 2000 ya. Tapi saya sudah sebutkan juga alasannya ya. Nah, kalau misalnya Anda masih percaya, sebenarnya untuk Pegas ini ya, kalau kita perhatikan dari weekly chart-nya, dia masih cenderung konsolidasi atau sideways di sini ya. Jadi selama bertahan di atasnya 1745 atau 1640 ya maksimum ya, itu dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1990 ya, atau ke atas 2000 ya. Target price berikutnya di 2150 dan 2460-an kurang lebih ya, 2450 sampai 2460. Itu untuk Pegas ya. Jadi memang dia masih konsolidasi, sideways-nya lumayan lebar ya, sekitar 1800 sampai dengan 2000. Mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1880 atau high-nya minggu lalu 1910 ya, kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Apakah bakalan turun Pak Sunar? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Boleh pasang di area 1800 ya. Jadi kalau dia turun pada 1800 atau 1785 lah ya, kita jual dulu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari daily chart-nya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 1800 ya. Atau mau tunggu di 1745, berikutnya lagi di 1640 ya. Ini maksimum ya. Kalau turun lagi di bawah 1640 ya jangan buy on weakness ya, seperti itu ya. Memang dia masih sideways. Sideways-nya lebar 1800 sampai dengan 2000 ya. Jadi jangan kaget ya. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, MA20-nya mulai merangkak naik, dia harganya melambung tinggi di atasnya MA20-nya. Suatu saat dia kan testing MA20-nya, ya, memotong ke bawah, memotong ke atas, memotong ke bawah, memotong ke atas gini ya. Nah, selama MA20-nya ini masih cenderung mengarah ke atas ya, ini sebenarnya uptrend-nya masih cukup menarik. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1900 ya, atau pakai acuan 1910 di sini ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang belum punya mau buy high sell higher silahkan ya. Karena strategi di saham itu ada dua, buy low sell high, ketika dia koreksi pullback kemudian rebound kita buy, atau ketika breakout ya. Selama uptrend-nya masih bagus ya, dia masih bisa naik lagi ya. Jadi jangan takut ketinggian seperti itu ya. Jangan terlalu kaku. Misalnya, oh Pak Sunar, ini resistennya 1990 lah. Kalau dia breakout ke atas 2000, apa langsung jual aja? Karena dia sebelumnya dia gagal terus turun terus ya. Belum tentu ya. Jadi kita tuh jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, kali ini breakout lagi ke atas, belum tentu gagal lagi. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia turun, jangan di average down ya. Biasakan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau naik, dia higher lagi, selama uptrend-nya masih bagus, kita cek volumenya. Kalau volumenya masih cenderung masih lumayan menarik ya, ya kita boleh buy back. Kalau misalnya sudah jual atau kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk BP. Jadi BP ini sepertinya belum saya bahas ya. Ini kalau saya gambarkan support
berikutnya ya, dari weekly-nya ini sekitar 153 di sini, tapi kita pakai acuan yang di sini aja, 164 ya. Kalau mau buy BP ini boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang selama di atasnya 153 itu masih cukup menarik ya. Ini saya coba gambarkan support resistennya weekly-nya di sini. Jadi dia di tengah-tengahnya ya, kurang lebih ya, 164 sampai 191. Coba aja buy weakness di area 164. Artinya kalau dia turun dekat 164 mulai rebound ya, kita barusan buy ya. Atau sekalian tunggu di 153. Artinya kalau dia misalnya tembus ke bawah 153, kemudian dia berhasil rebound ke atas ya, di sana kesempatan kita mulai buy. Memang kecenderungannya ini sudah mulai turun ya koreksinya ya. Jadi memang sideways dalam 3 minggu ini, tapi sideways itu dia dalam jalur turunnya ya. Jadi sebelumnya kan high-nya di 234. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak. Lebih baik bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Nah, di sini daily chart-nya sudah saya gambarkan. Area buy and weakness sebelumnya saya gambarkan di 130 ya, tapi belum dikasih ya, ini melambung tinggi ya. Ini kecenderungan sideways ya, sideways-nya cenderung mendatar dan lesu. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Atau tunggu buy and weakness di area swing low di sini ya, 164. Kalau dia turun berhasil rebound mantul ke atas, kita baru sampai. Atau ikutin garis saya aja ya, 150 atau 130, terserah nanti dikasih yang mana. Intinya buy and weakness itu kalau dia turun berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Kalau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Buy-nya bertahap aja. Nah, kalau breakout ke atasnya 191, mau tambah lagi atau belum punya mau buy silakan. Naik ke atas 200 tambah lagi average up. Target price berikutnya dia akan menguji 250. Sebelumnya memang gagal ya, sampai di sini high-nya sampai 234. Ya kita lihat aja, kita bisa pakai acuan 234 sebagai checkpointnya ya. Jadi kalau naik lagi mau tambah lagi atau average up silakan. Memang kecenderungan masih sideways, tapi sideways-nya itu lesu ya. Di jalur uptrend-nya ini kecenderungan masih menurun ya MA20-nya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak, sedikit aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Oke, berikutnya untuk Medco dari weekly-nya ini support resistennya sudah saya gambarkan 900 sampai dengan 1000 ya. Memang kalau kita bicara mengenai Medco ini seringkali ekor panjang ke atas ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Saya sudah sering sebutkan ya. Ini dari minggu lalu saya sebutkan ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 900 kita boleh buy. Target price masih 1000 ya, masih bisa 1000. Ternyata memang benar kan, lumayan kalau ngikutin saya 900 ke 1000 seperti itu ya. Nah, posisi sekarang kan di tengah-tengahnya. Nah, kalau di tengah-tengahnya ini kalau mau buy boleh aja tapi bertahap aja ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up atau tunggu lagi di area 900 ya. Ya di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 900, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Ini acuan 790 jangan dipakai lagi ya. Jadi buy and weakness lebih baik di 900 saja atau tunggu sekalian di bawah banget sekitar 720 sampai dengan 600-an di sini ya. Tapi menurut saya sih harusnya masih cukup kuat ya di atas 790 ya. Saya pakai acuan 900 saja yang paling dekat ya. Jadi kalau dia koreksi lagi seperti ini ya, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound. Nanti kalau di bawahnya jangan beli, tunggu kalau sudah naik ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 ya. Nah kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Naik ke atas 1000 kita buy, kemudian naik ke atasnya 1040 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 1100 dan 1200. Jadi setiap kelipatan Rp100 ya, support resistennya weekly-nya. Nah, untuk daily-nya gambarannya agak sedikit berbeda, tapi jangan bingung ya, terserah Anda mau pakai yang mana. Buy and weakness boleh pakai 3 area ini ya, 920, 735, 920, 835 atau 790 maksimum ya. Tapi menurut saya biasanya ya, sudah sering saya sebut ya, ini kan MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya, cenderung sideways-nya di atas. Jadi kita tunggu aja, kalau dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi memotong ke atas, di sana semakin kita untuk buy. Jadi kemungkinan di area 920 atau 835 lah kemungkinan dikasih ya, seperti itu ya. Nah kalau dia koreksi rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, atau di 920 ya. Ya atau pakai acuan mingguan ya, saya pakai 900 ya, seperti itu, terserah pilih yang mana ya. Nah kalau nggak dikasih minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 1000 atau 1005, kita boleh buy atau buyback. Naik ke atas 1040 tambah lagi target price berikutnya dia akan menguji 1100 dan 1200. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus untuk Medco ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Akra. Jadi Akra kalau kita perhatikan minggu lalu ini target 1400 sudah tercapai. Jadi yang ngikutin saya harusnya profitnya lumayan ya. Saya sudah sebutkan ya, 1200 ke atas, target price berikutnya 1300 dan 1400. Ini 1400 sudah dikasih ya. Koreksi ya, wajar aja. Yang belum pasang trailing stopnya pasang aja di 1300.
Yang mau buy ini kan tengah-tengahnya antara 1.300 sampai dengan 1.400. Ya kita tunggu aja di area 1.300 atau yang paling bawah ini saya naikkan di 1.200 ya. Sebelumnya saya gambarkan di 1.115 ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy-nya di 1.200-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1.200 berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Ya ciri khasnya dia ya 2 minggu kalau sudah naik tinggi 3 minggu ke depan atau 4 minggu dia cenderung melandai ya, koreksi ya, sideways ya. Nah, tapi di sini selama di atas 1.300 masih cukup menarik ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, turun jangan di average down. Sejauh ini masih cukup menarik ya. Weekly chart-nya ini support resistennya setelah 1.500 berikutnya gampangannya setiap lipatan 1.600 saja ya. Jadi nggak perlu sampai lihat jauh ke belakang di sini ya. Oh berikutnya di mana Pak Suntar? Jauh banget ini mundur ya. Ya ini 1.600 saya gambarkan ini ya juga akurat juga ya, kurang lebih di swing high di sini ya. Ya kadang-kadang kita pakai kelipatan juga bisa ya seperti itu ya. Jadi nggak harus selalu mundur jauh ke belakang gitu ya. Mungkin ada yang catnya nggak sampai bisa lihat sampai ke belakang banget ya. Ini kan lumayan jauh ya karena ada beberapa grafik itu dibatasin ya waktunya ya. Ini kalau kita lihat di masa kejayaannya dulu 1.600 ini bisa sampai di atasnya lagi 1.690 ya. Seperti itu ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi ya? Sejauh ini masih cukup menarik. Weekly chart-nya masih cukup menarik ya. Nah, kalau dari daily chart-nya garis-garisnya sudah saya bantu juga. Buy on weakness-nya tunggu di 1.100, 1.200 atau 1.300 ya. Dia ada 3 area. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, dia naik lagi Pak Sunar. Ya kita kejar buy high sell higher. Naik ke atas 1.400 buy, naik ke atas 1.445 tambah lagi atau average up, naik ke atas 1.500 tambah lagi ya. Kemungkinan sih tengah-tengahnya mungkin sekitar 1.250 ya. Ketika dia kok menembus MA20-nya dari atas ke bawah, kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Seperti ini ya. Ini kan MA20-nya mengarah ke atas, ini harganya jauh di atasnya MA20-nya. Nah, suatu saat dia kan testing MA20-nya ini. Selama MA20 ini masih cenderung bagus ya, melandai atau merangkak ke atas, ya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana kita buy. Tapi perlu diingat, memang dia konsolidasinya bisa panjang ya. Jadi perlu kesabaran di sini. Ya kalau Anda nggak sabar, mungkin sudah naik turun lagi, naik turun lama banget Pak Sunar. Ya memang seperti itu ya. Nah ini areanya stop lossnya di 1.100 kalau misalnya buy-nya sekitar 1.200. Jadi acuan garis-garis ini untuk acuan untuk area buy on weakness dan juga untuk acuan stop lossnya. Kalau dia gagal kita jual dulu ya seperti itu ya. Kalau di atasnya itu untuk average up. Jadi kalau naik lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah sebenarnya kalau sudah ada acuan garis-garisnya di masa di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya seperti itu ya. Kemudian kalau mau average up di mana ya seperti itu ya. Kan lebih mudah daripada seringkali saya itu disinggung di komentar ya. Ya nggak sering banget sih ya 1-2 orang ya seperti di komen ya. Pak Sunar kenapa kok nggak bahas bandarmologi? Memang saya nggak tampilkan komennya karena saya itu alirannya beda ya seperti itu ya. Jadi kita itu dalam analisa saham itu Anda boleh bebas saja. Anda mau menggunakan analisa sebentar ya saya ganti slide-nya. Jadi Anda mau menggunakan analisa teknikal itu banyak juga caranya. Bisa pakai momentum, bisa pakai tren, bisa pakai volume ya seperti itu ya. Bisa pakai bandarmologi, brokermologi dan lain-lain ya. Tapi saya fokusnya di price action-nya. Jadi mudah banget kalau mengikuti saya. Trennya seperti apa sudah saya sebutkan, supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau misalnya Anda sudah buy, pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana kan sudah jelas. Nah, kalau mau buy on weakness juga sudah saya sebutkan ya seperti itu ya. Tapi kalau Anda mengikuti bandarmologi nanti Anda bingung. Wah, bandar ini beli nggak? Bandar itu jual nggak ya seperti itu ya. Dan kenyataannya ya, saya hanya menekankan aja. Biasanya bandarmologi dia lihat broker yang akumulasi atau buy ya seperti itu ya. Misalnya seringkali disebutkan kita ikutin aja broker MG ya. Padahal brokermologi itu brokernya sudah ditutup ya. Pada saat market jalan sudah nggak bisa lihat. Setelah market tutup baru kita bisa lihat ya. Sudah terjadi ya seperti itu ya. Nah, biasanya sudah terlanjur terlambat ya kalau sudah ditutup seperti itu ya. Tapi saran saya sih jangan terlalu ngikutin seperti itu ya. Karena kenapa? Ini sudah dibahas juga waktu sosialisasi penutupan broker ya. Waktu itu ya BI juga mengundang saya ya. Itu ada pakar yang mengatakan sebenarnya kalau kita lihat broker yang mana buy dan jual itu nggak terlalu pengaruh ya karena yang pengaruh adalah harganya
apakah dia berhasil naik atau trennya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Karena kalau kita misalnya beli di broker YP ya, kita bisa aja pindahkan saham tersebut di broker lainnya. Jadi kita bisa aja pindahkan ke broker lainnya, kemudian kita jual di broker tersebut ya. Nah, kita bisa buyback lagi di broker yang asalnya yang kita beli. Jadi kita mau track broker mana yang akumulasi distribusi, buat apa kita lihat orang yang beli atau borong saham. Yang penting kan harganya. Kalau dia masih bisa naik lagi, selama alternya masih bagus ya kita boleh buy up atau tambah lagi ya. Ya tapi saya tetap menghargai lah seperti itu ya. Kalau Anda mau pakai fundamental terserah, tapi saran saya tetap pakai yang sederhana aja, fokus di price actionnya atau pergerakan harga sahamnya. Kita kembali lagi ke analisanya. Berikutnya saya bahas adalah untuk Raja ya. Jadi Raja ini kalau saya perhatikan di sini ya, dia masih testing area 1200 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Untuk Raja ini kan breakout ke atas 1000 boleh buy lagi ya, buyback ya. Target berikutnya di 1200. Memang saat ini testing area 1200 ya. Yang mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya dia gagal turun ke bawah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi memang jauh ya. Stop loss-nya ya kalau Anda beli di 1200, stop loss-nya di 1000 ya. Kalau dia turun bayar 1000 jual dulu. Ya memang jauh karena support-nya agak jauh ya. Kalau misalnya Anda takut ya tunggu aja buy weakness di area 1000 atau 830. Artinya kalau dia turun di bayar 1000, kita jangan langsung buy. Kita tunggu seperti ini sebelumnya ya. Naik ke atas 1000 barusan kita buy. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Yang ngikutin saya itu rajin nonton, mencatat ya. Harusnya sih kebanyakan profit ya. Walaupun loss ya, mungkin karena marketnya nggak bersahabat ya, mungkin bisa aja sering loss ya. Tapi lossnya itu terukur karena saya sudah sebutkan trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini weekly chart-nya ya. Kalau daily chart-nya kurang lebih support resistance-nya sama ya. Jadi kita tunggu di area 1000 kalau mau buy weakness. Atau kalau breakout ke atas ya, wah Pak Sundar, hari Kamis itu breakout ke atas 1230. Nah ternyata dia koreksi lagi cenderung sideways. Apakah saya jual? Ya saya sudah sebutkan kalau Anda belinya ketika breakout 1200, stop loss-nya di 1000. Kalau dia turun bawahnya 1000 kita jual dulu. Ya memang agak jauh, memang supportnya jauh. Kalau Anda takut nggak mau resiko supportnya jauh, ya tunggu aja buy weakness di area 1000 atau 830 ya, ini maksimum ya. Jadi artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau breakout lagi ke atas 1230 minggu ini boleh buy nggak Mas Entar? Boleh ya. Jangan takut ketinggian ya. Bentar saya ganti screen-nya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading breakout ya, itu kita jangan beranggapan wah Pak Sunar bilang sudah berhasil naik breakout boleh buy. Ternyata setelah saya buy kok nyangkut Pak Sunar. Ya karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Ya, kenapa kok trading breakout itu menarik? Karena kita berdasarkan trennya. Ya kita cek volumenya. Kalau volumenya dia juga naik, harganya breakout ya kita boleh buy high sell higher ya. Jadi atau kalau misalnya bukan tipe Anda bisa buy low sell high. Jadi ketika dia koreksi di jalur uptrendnya biasanya pakai acuan MA20 yang paling gampang ya. Kalau dia memotong ke bawah MA20-nya, tapi kalau dia sudah naik lagi ke atas ya, ya kita boleh buy ya seperti itu ya, buy-nya bertahap ya seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut ketinggian ya seperti itu. Nah Pak Sunar seperti Raja ini breakout lagi ke atas 1200, saya buy. Kemudian apakah nanti nyangkut Pak Sunar karena ketinggian gitu ya? Ya saya sebutkan aja ya, saya sudah share sebelumnya, jangan bosan-bosan ya yang rajin nonton ya. Jadi kita beli saham dimanapun, baik Anda itu belinya di atas, di tengah-tengah, atau di bawah, Anda bisa nyangkut kapan saja. Dalam arti seperti ini, misalnya Anda beli ketika di bawah ya, di harga 500 ya, itu Anda percaya itu sudah bottom banget yang murah ya di bawah. Tapi kan setelah Anda beli, memang ada jaminan langsung naik. Kan bisa aja tiba-tiba dalam 1 jam ke depan atau sesi kedua ya, misalnya Anda beli pagi-pagi, bisa aja dia turun atau besoknya turun ya. Kan nggak ada tahu. Karena dia mungkin sebelumnya downtrend kemudian sideways, dia lanjut lagi ke downtrend kan bisa aja. Ya, itu Anda belinya di bawah loh ya. Jadi jangan takut, yang penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Anda beli di tengah-tengah pun Anda bisa juga gagal kalau misalnya dia balik arah ya, lanjut ke bawah atau sebelumnya dia proses naik ke atas sideways kemudian turun ya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau dia di atas ya kita jangan terlalu takut ya. Yang penting kita sudah pasang trailing stop, stop loss. Resikonya diatur. Jadi misalnya wah Pak Sunar saham ini sudah naik tinggi banget dalam 1 minggu terakhir, ya porsinya dikecilkan. Jadi kalau dia breakout kita jangan terlalu banyak, kalau dia naik lagi tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi balik lagi ke
saham berikutnya setelah Raja. Oh sudah ya, ini sudah 6 saham ya. Jadi jangan lupa cek playlistnya untuk beberapa video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang baru saya kenal channel Saham Profit ya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Jadi memang di video kali ini saya sering tampilkan muka saya ya, karena seringkali banyak orang yang menipu memakai nama saya ya. Dia tiba-tiba send message ke Telegram ya, ke member saya, nawarkan investasi lah apa ya, penitipan dana, ngakunya Sunar Susanto ya, atau adminnya Sunar Susanto. Saya nggak punya admin lainnya, seperti itu ya. Jadi saya nggak terima titip dana. Kalau ada yang menawarkan titip dana, kemungkinan besar ya boleh dipastikan itu oknum penipuan. Karena kalau perusahaan yang resmi PT ya, dia marketingnya nggak mungkin kontak-kontak private message, send message gitu, seperti itu ya. Strateginya bukan seperti itu setahu saya. Ya kalau perusahaannya valid, dia marketingnya nggak mungkin caranya seperti itu ya, nggak mungkin. Itu memandang rendah perusahaan sendiri kalau misalnya ada seperti itu ya. Ya dia kan pasang ads-nya itu di media sosial yang terkenal ya, atau di berita terkenal tertentu ya, seperti CNBC atau CNN ya, seperti itu ya, atau media lokal, Detik dan Kontan ya, seperti itu ya. Jadi nggak mungkin namari member send private message gitu ya, nggak mungkin. Tapi kita juga harus lihat 2L ya, yang penting legal atau enggaknya. Kita cek di websitenya OJK apakah legal atau enggaknya perusahaannya, kemudian logis nggak. Kalau dia menawarkan return yang pasti, ya kita lihat apakah jauh di atasnya suku bunga Bank Indonesia. Kalau jauh banget ya ada kemungkinan resikonya tinggi banget ya. Ya itu sekedar info aja supaya nggak ketipu, karena masih ada aja yang ketipu ya atas nama Sunar Susanto. Tapi di eranya ya, dia ngakunya Sunar Susanto tapi transfernya ke rekeningnya orang lain. Ya pasti itu menipu lah. Kalau dia ngaku Sunar Susanto, harusnya transfernya kan ke nama Sunar Susanto ya, seperti itu ya. Tapi ternyata kan disuruh transfer ke nama lain ya. Jadi itu pasti oknum penipu ya. Jangan ketipu. Kemudian seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.